hari ini ada yang lagi rame nih pesantren ngehe ya. Aduh, lagi hot mau berita panas nih. Oke, kita akan let's go. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Ya, masa cuma ambil hikmahnya doang? Aduh, nggak ada hikmahnya doang apa sih? Emang gak waras ya mukanya kayak gini tuh, di luar nalar. Aduh, coba baca komenannya. Satu seru. Tim dukung Trans 7 biar pada melek orang waras. Iya anjir. Dikasih fakta malah takut boykot. Aku mondok dari kecil dari dukung Trans 7 karena memang iyalah tidak pernah salah, betul tuh. Tunduklah kepadamu hanya untuk Allah. Belajar ngasih lebih ke guru ngaji guru menuntut lagi. Iya. Oke. Percuma gak jelasin ke orang yang gak pernah mondok pada gak tahu. Halah, tai. Otak santri udah dicuci pada kiai, ada para pemberi barokah. Udah pada dicuci itu. Aduh. Boykot Trans 7, tagar itu sedang ramai di media sosial. Semuanya dipicu oleh tayangan ekspos yang menyinggung pondok pesantren Lirboyo di Kediri. Satu kalimat pendek di televisi cukup untuk menyinggung jutaan hati santri dan alumni pesantren. Dalam tayangan itu, terdengar narasi yang ngesot justru kasih amplop. Netizen curiga sebagian kiai makin kaya raya, mobil mewah, hingga harga miliaran. Narasi tersebut juga menyebut bahwa dalam video itu, pembicara menyindir sarung kiai bermerek mahal dan menyebut bahwa memberi amplop kepada kiai dapat dilihat sebagai upaya agar dapat berkah. Tayangan itu memperlihatkan semacam tuduhan bahwa para kiai memperoleh keuntungan finansial melalui amplop, dan itu kemudian dikaitkan dengan kehidupan pesantren, termasuk Lirboyo. Pondok Lirboyo bukan sekedar tempat menuntut ilmu agama, ia adalah ruang pembentukan karakter, adab, dan kemandirian. Tradisi seperti makan bersama, membantu membangun pondok, atau hidup sederhana adalah bentuk latihan batin, membangun manusia yang tahan godaan duniawi. Ketika hal yang seperti itu disorot tanpa pemahaman konteks, maka narasi media justru mengubah laku ibadah menjadi bahan tontonan. Dalam teori komunikasi massa, ada prinsip yang disebut cultural sensitivity. Setiap pesan harus menghormati nilai dan simbol sosial tempat pesan itu disiarkan. Apalagi bila menyangkut lembaga keagamaan dengan sejarah panjang dan pengaruh moral yang besar. Ketika framing media mengabaikan konteks budaya, yang terjadi bukan pencerahan publik, tapi luka sosial yang menyebar cepat. Kemarahan publik terhadap tayangan ini bukan semata reaksi emosional, tetapi ekspresi kolektif atas marwah yang dijaga berpuluh tahun. Santri bukan objek berita, mereka subjek moral bangsa. Dan ketika satu media gagal memahami hal itu, yang rusak bukan hanya citra televisinya, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap dunia jurnalisme. Pondok Lirboyo sendiri menanggapi dengan kebijaksanaan. Pengasuh pesantren menjelaskan, santri yang ikut membantu pengecoran bukan dipaksa. Itu tradisi gotong royong dan bentuk amal jariah. Sebuah nilai luhur yang sayangnya seringkali sulit dipahami oleh dunia luar yang serba instan. Mungkin inilah saatnya media belajar lebih dalam tentang makna kesederhanaan. Karena di balik lantai semen yang dicor oleh santri, ada keteguhan hati, keikhlasan, dan nilai yang tak bisa diukur oleh kamera. Dan bagi bangsa ini, menjaga kehormatan pesantren sama artinya menjaga akal sehat dan nurani kita bersama. Udah ya pinya. Oke. Nah,
Aku santri tapi aku setuju dengan Trans TV tentang bentuk feodalisme dalam pondok. Iya harus. Mantap Trans 7 terus kan membebaskan bangsa ini dari feodalisme. Iya, terlalu feodal. Perasaan adab nggak kayak gitu. Tidak terima di Arif nggak pernah begitu. Nah, gitu kan. Bisnis pesantren terancam. Bisnis feodalisme ini bisnisin kocak emang. Kayak next. 7. Oke, boykot Trans 7. Jadi Trans 7 menayangkan sebuah tayangan yang jauh dari kata jurnalisme, apalagi frame yang digunakan itu adalah pondok pesantren Lirboyo, dan tidak hanya pondok pesantrennya saja, Masyayikh Lirboyo pun ikut ada dalam framing tersebut. Jujur saya jarang banget buat seperti ini, video-video seperti ini, tapi yang satu ini menurut saya sudah sangat keterlaluan sekali. Dan sebagai seorang santri, ketika kita diam atas penghinaan yang diberikan, berarti sama halnya kita membenarkan penghinaan tersebut. So, jadi saya membuat video ini untuk menjelaskan kepada kalian kenapa kita, seorang santri, sampai semarah itu pada pihak Trans 7 yang sedang menayangkan tayangan tersebut. Bisa kalian bayangkan, ketika kalian punya orang tua yang sudah merawat kalian, yang sudah mengopeni kalian, yang sudah membesarkan kalian, dan bukan hanya jasadnya saja, tapi ruhnya, jiwanya, melalui adab dan ilmu yang diberikan. Lalu orang tua kalian ini dihina oleh orang lain, dijelek-jelekan oleh orang lain, dicaci maki oleh orang lain. Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian akan diam? Apakah kalian tidak marah? Apakah kalian tidak membenci orang tersebut? Dan inilah yang sekarang dirasakan oleh teman-teman santri, khususnya para alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Dan melalui video ini, saya mau menyampaikan kepada pihak terkait untuk meminta maaf dan memberikan klarifikasi sedetail-detailnya. Tidak hanya pihak Trans 7 secara global, tapi juga secara rinci orang-orang yang bekerja dalam tayangan tersebut. Dan saya harapkan juga kejadian ini menjadi pelajaran terbesar untuk media-media lain dalam menyampaikan sesuatu kepada publik, tidak hanya yang berkaitan dengan pondok pesantren, tapi dengan kebenaran lainnya. Oke, boykot Trans 7. Cuma gitu doang. Oke, kita lihat komennya. Kenapa diboykot? Kan bener. Terima kasih sudah speak up Trans 7. Oke. Oke, next. Enak banget jadi kiai, uangnya banyak, naik mobil mewah, ya hidup kaya raya. Itulah ucapan orang-orang yang benci dengan ulama atau para kiai. Akhir-akhir ini banyak banget media yang menyoroti pesantren, bahkan menganggap pesantren seolah-olah tempat perbudakan. Dan lebih mirisnya lagi, media sekelas Trans 7 berani menyeret Kiai Haji Anwar Mansur sebagai salah satu contoh kiai atau ulama yang memperbudak santrinya. Itulah guys ya, resiko kalau jadi ulama itu kayak gitu. Kalau hidupnya kaya raya, dituduh menjual agama, memperbudak santrinya, tapi kalau hidup miskin, dihina, itulah percuma belajar agama, ujung-ujungnya hidupnya melarat. Kayak gitu kata orang-orang yang benci dengan ulama. Padahal kenyataannya mobil mewah, sarung-sarung mahal, itu kebanyakan hadiah dari para santrinya yang sukses. Kelas Sayyidina Ali pun pernah berkata, Man 'allamani harfan faqad sayyarani 'abdan lahu. Kalaupun ada satu orang yang mengajarkanku satu huruf saja, aku siap mengabdi kepadanya. Udah. Agak males tentang nunjukinnya. Oke, kita baca itunya. Jika karyawan tunduk kepada bos yang ada gajinya, lalu apa salahnya santri tunduk karena ilmunya? Ya nggak ada salahnya. Yang saya itu ada kelakuannya kok terlalu feodalisme, itu aja. Oke, next. Banyak banget orang-orang yang sudah ngebahas gua tentang Trans 7 yang diboykot karena gue dari kemarin tuh vokal ngekritik Ponpes. Berdasarkan informasi yang gue dapat bahwa Trans 7 ini memiliki kesalahan bahwa dia seolah-olah mengatakan bahwa semua Ponpes itu buruk. Dan hal itu digeneralisir oleh Trans 7. Ini berdasarkan informasi yang gue dapat ya. Kalau halnya sama seperti demikian, gue tuh tidak setuju karena menurut gue Ponpes itu harus ada dan Ponpes itu bagus gitu loh. Karena Ponpes itu salah satu
alat pendidikan, di mana ketika pemerintah itu tidak bisa memberikan pendidikan formal kepada masyarakat-masyarakat kecil, dan di situ ponpes itu di pelosok-pelosok memberikan pendidikan gitu. Bahkan ada beberapa yang gratis dan banyak ponpes yang bagus. Jadi kalau misalkan di generalisir dibilang bahwa ponpes itu jelek, gue juga nggak setuju. Dan yang dari kemarin gue kritik itu adalah masalah ponpes yang bermasalah, ponpes yang bermasalah. Ya kalau ponpes yang nggak bermasalah ya bagus, ponpes itu harus ada teman-teman gitu loh. Jadi gue nggak anti ponpes. Jadi ya opini gue tentang Trans 7 sama ponpes, gue nggak bisa kasih komen banyak sih karena gue juga nggak nonton videonya full secara langsung. Tetapi kalau digeneralisir betul seperti demikian, gue nggak setuju juga. Ponpes harus dibela di sini kalau hal itu terjadi. Kenapa? Karena nggak semua ponpes tuh jelek. Itu dari gue. Ya dalam nilai hal ini kita juga harus objektif teman-teman. Jangan gara-gara kita nggak suka akan sesuatu jadinya nilai kita kabur. Dan hal ini gue nggak bisa nilai terlalu gimana soalnya gue juga nggak nonton beritanya secara full. Tapi kalau berdasarkan pandangan gue, menurut gue ya kalau misalkan bener-bener digeneralisir ya salah gitu. Tersetujunya ya. Ya emang bisa, makanya bisa kayak pedang bermata dua, bisa benar bisa salah. Tergantung apa namanya, penilaian kita maunya gimana gitu ya. Oh, kita baca itunya. Persisten nggak butuh adab, dibenarkan logika tapi dipenuhi oleh adab. Lah kalau adabnya jelek gimana? Yang dikritik itu cuma pedal semacam buatan NU. Oh ya, bro, udah videomu yang soal setuju bahwa praktek di pesantren feodalisme buruk, udah salah paham dan sepertinya belum paham situasi pesantren yang sebenarnya. Suka keberanian tapi tambahin sensasi. Oh iya warga mah iya. Ya udah. Menurut saya yang paling penting sekarang itu adalah pemahaman tentang tradisi pesantren agar tidak disalahpahami. Oleh karena itu, yang paling dibutuhkan yaitu media memberikan slot untuk menjelaskan tradisi pesantren dari POV orang-orang pesantren yang mengerti tentang kepesantrenan itu sendiri, bukan dari asumsi yang tidak diketahui atau ya coba hidup di pesantren sampai memahaminya baru kemudian berbicara tentang pesantren. Karena memang etikanya begitu. Kalau dalam filsafat disebutnya fenomenologi. Hidup dulu bersama sesuatu baru kemudian menjelaskan tentang sesuatu itu. Dan buat para santri, ini satu hikmah tentang pentingnya seorang santri untuk terus menjelaskan ke publik tradisi-tradisi pesantren agar tak disalahpahami. Ada benernya, tapi cek komenan. Tim dukung Trans 7 dikasih fakta malah ngeyel dan tidak mau terima. Ya sulit atau sulit. Kalau oknum cabul itu tradisi apa bukan? Apa itu? Aduh, oke, next terakhir. Baru-baru ini Menteri Agama bilang kejahatan seksual di pondok pesantren itu dibesar-besarkan media. Jujur gue kecewa banget dengan statement ini. Tanpa dibesar-besarkan pun kejahatan ini adalah kejahatan yang besar. Satu pun korban sudah terlalu banyak, Pak. Benar-benar gak bisa kebayang gitu penderitaan dan trauma yang dialami sama korban. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan gitu pesantren adalah tempat kedua paling banyak terjadinya kasus KS di lingkungan pendidikan. Gak cuman itu, lu bisa lihat list-list ini gitu, pemilik ponpes jadi tersangka, pengasuh ponpes jadi tersangka. Ini kayak tiap tahun ada. Jadi kesannya masalah ini tuh pengen segera diredam gitu demi menjaga citra pondok pesantren. Padahal yang harus dilakukan adalah investigasi, evaluasi, dan pengawasan secara ketat. Gue percaya jaringan pesantren itu besar. Organisasi dan institusi terkait juga luar biasa kuat. Lo bayangin Trans 7 kemarin disamperin. Rumah Bu Atalia, istri Ridwan Kamil juga didatengin. Bahkan petinggi NU juga tegas mengecam Trans 7. Tapi sayangnya ketegasan ini tuh menjadi tanda tanya ketika ada pondok pesantren yang ambruk dan mengakibatkan 67 orang meninggal. Ketika ada kasus KS di lingkungan pondok pesantren. Ketika ada korupsi kuota haji gitu yang mencoreng. Ketika alam udah mulai rusak karena ormas keagamaan udah mulai nambang. Mana hal-hal tadi juga sama-sama mencoreng citra loh. Apalagi kalau bukannya namanya standar ganda. Capek hidup ini standar ganda mulu, ampun. Oke, segitu aja dari video ini. Masih banyak yang pengen tapi tahan dulu. Takutnya makin kesini makin ngehe ya. Udah segitu aja, oke. Besok apa ya kalau rame ya. Udah segitu aja lah, cukup. Maaf bila ada kata-kata yang salah, oke. See you, bye.